Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kusuma. Kita ada di Puskim atau sekarang menjadi bidang pelatihan apalah. Nanti saya dilengkapi ya. Yang jelas ini kita ada di rumah model Risa. Ini untuk 3x3 ya. 3. Ini 3. 3 ini 1,5 meter. Ini kolomnya atau P3-nya. Ini P3-nya juga. Sama aja double P3. Ini P1 P2 yang ini. Nah, disambungnya pakai ini. Pakai plat baja dan skrup. Ini skrup sama, sudut dinding semua sama. Yang bedanya itu adalah kolom. Mau pakai tip block, mau pakai apa dan lain-lain itu bisa. Mau pakai bata ringan semua bisa. Semua desain sama. Jadi ini 1,5. Ini P3. Ini belum pakai dinding, yang satu lagi ya. Kok nggak perlu pakai dinding sih, ini yang cukup nih. Ini contoh yang nggak pakai dinding nih. Ini nggak pakai P tambahan di sininya. Jadi P3 cuma satu. Tuh. Itu. Ini. Nah, P3-nya ditanam sama dengan pondasi. Kemudian, nah kita atapnya itu pakai ini. Pakai yang bagian atasnya bukan yang bawahnya. Jadi kesannya lebih luas. Jadi kurang lebih ini 3 meter. Semua posisi sama, dinding semua sama. Ini untuk WC-nya. Ini kalau WC kurang lebih 3 kali ini mah kurang lebih 1,5 kali 1,5. Jadi 1P2. Nah, untuk ini, nah ini apa namanya? Dinding jendela itu ditempel biasa dengan teknik apa ya, kayak teknik bangunan biasa. Kusen, jendela, pintu semua sama, listrik semua sama, plafon. Nah, ini untuk pintu belakang ya sama sih, pintu belakang juga gitu standar lah, sama kayak rumah biasa tuh. Nempel dinding sama. Ini untuk, jadi ini ukuran 36. Ini ukuran 3x3. Ini gede juga ya 3x3 itu. Ada. Nah, ini 1,5x3. Ini P1, P3 dan P2 yang panjang. Nah, untuk ini variasi lah. Ini variasi. Jadi ukuran luas 36 meter persegi, mungkin ditambah sama WC dan juga balkon. Tapi enaknya itu adalah kita sekitar 30 sentian dari tanah, jadi kesannya lebih tinggi kita pakai tangga. Jadi ada kolongnya. Tuh. Ada kolong. Ini sisi luar. Nah, Risa itu pasti ini ada plat dan juga ada skrup. Ini bangunan dari luarnya. Nah, ini yang lebihnya yang P1 kali P1 ini untuk WC. Di atas toren. Terus plafon atap biasa. Di belakang pakai bangunan buat lagi bisa. Itu untuk rumah Risa ya. Panah di kolongan, Pak. Oh, di panggung. Oh. No, itu tingkat. Kayak contohnya. Jadi, iya mah di panggung berarti banyak. Soal panggung mah kumaha selera Pak. Oh. Tadi tadi panggungkeun mangga. Siap. Itu jadi posisinya panggung ya. Itu jadi unik Risa itu variasi. Jadi
Rek dibuat dalam bentuk apapun bisa. Itu kerennya itu. Oh, ini untuk tingkat, Pak. Itu untuk rumah 1 lantai. Kita jalan lagi. Oke. Ini halaman depan. Standar lah, sama aja. Nah, guys, ini versi kecilnya. Kalau yang itu 36 persegi, ini Banyak sih yang kecil juga ada, yang sebelah sana di belakang ada. ini itu ya. Nah, iya mah posisinya pokoknya semua dinding samanya, pokoknya dinding sama, ukurannya cuma beda. Jadi ini mah untuk kontrak-kontrakan bisa lah. 3x3, belakangnya 3x3 juga. Nah, ini ukurannya sama, 3x3 kali 3. 3x3 2. Depan 3x3, di sini 3x3 juga. Di sini bisa untuk dapur, WC dan semacamnya. Jadi untuk yang minimalis ukuran gini. Jadi segede gini contohnya itu. Kalau ini napak dari apa namanya? Dari tanah, tidak ada peningkatan, ukurannya sama. Nah, untuk ini mah bebas mau pakai. Nah, ini pakai pakai bata. Yang thick block. Triplek juga bisa. List biasa standar, plafon juga sama. Ini pakai pintu besi biasa. Nah, guys, kita langsung ke tingkat 2. Ini pakai struktur risa. Bedanya risa Bricon sama Ruspin itu adalah di sini nih. P3-nya nih, kolomnya. Bukan kolom, sikunya. Nah, ini nih. Ini untuk lantai 2. Ini tempel langsung, jadi P3-nya dikubur. Nggak dikubur sih, jadi pondasi. Ini P1, ini P2. Di depan ini nempel. Nah, ini untuk lantai bawah. Nah, iya biasa kalau Pak. Sok mangga. Nah, ini untuk strukturnya. Nah, ini nih, mencorok. Nah, ini nih. Ini untuk struktur P3, P2, P1 untuk 2 lantai. Jadi prinsipnya sama. Cuman bedanya adalah di lantai kedua. Nah, untuk risa itu memang sebetulnya baru tahap sampai lantai kayu. Ini lantai kayu nih. Jadi belum untuk ke lantai beton. Ini sambungannya. Pak Alek. Oh ya, tepangkeun Pak Langga. Langga. Oke, Ini guys. aja dulu belum diuji nih, dulu 2 lantainya belum dapat. Kalau rekam boleh. Boleh. Oh ya, siap. Jadi teman-teman, kita ada di Briconnya. Ya, Bricon. Bricon. Sama dengan Bapak Lexono. Bapak Alex. Jadi Bapak Alex ya? Ya. Oh ya, mohon maaf Pak. Jadi guys, kita gagah banget. Jadi yang namanya struktur Bricon. Berarti ini lebih panjang ya? Ya, bisa kan? Ini lebih komponen panjang. 1, ini disambung, ini boxnya. Ya, Boxnya. Penyambungnya. Jadi box 1, box 2 berarti ya? Ya. Oh, bisa disambung. Disambung, ya. Wih, keren banget. Berarti luasnya itu 3 meter tambah 20 sentian. Ya. Mantap. Ini sambung, ini paling satu. Ini pakai box. Ini langsung. Dan kerennya itu adalah ini beton. Asli. Udah 10 tahun berarti ya? Ya, sekitar segitu di tahun. Lalu nggak terlalu tahu kronologisnya ya, karena udah belum di sini kebetulan. Berarti dengan 10 tahun pun juga udah luar biasa. Ya, masih bertahan. Masih bertahan, gak ada perubahan. Iya. Keren. Ini lubang-lubang standar. Ya, biasanya kalau ini kan dinding dikasih angkur di sini nih untuk pengangkuran. Oh ya, Angkur ke dindingnya. buat nahan tulangan. Nahan dindingnya gitu. Oh, nahan kasih dinding. tulangan. Keren. Kalau atas mah variasi lah. Ya, Ke variasi. ini kan bentuknya rumah pinisi dulu nih. Rumah apa ya? Rumah nelayan. Oh ini teh. Rumah nelayan ya. Ini tambah satu box, ini sambung, tambah satu box, nyambung. Berarti ini luas 3 kali 3 meter lebih berarti ya? Ya, 3 meter lebih.
Kalau untuk dinding, ini mah variasi lah. Kalau untuk kaca dan lainnya variasi. Bisa disesuaikan semua sesuai keinginan aja. Kalau dindingnya sesuai. Kemudian ini sama. Nggak ada. Tangga pun bebas variasi. Kalau untuk 3x3 gimana? Oke, jadi box ditanam ya. Yang kotaknya itu ini komponen 1, 2, box di tengah. Nah, yang ini ditanam. Ya. Jadi kurang lebih 20 cm ditanam. Masih dicor berarti. ya. Tapi dari bawah mungkin kelihatan kan karena si itunya kan 30 cm ya. Siap. Ini untuk variasinya, jadi kalau untuk kamar mungkin bisa disambung lagi, tambah kolom bisa. Keren asli. Bisa untuk lantai 2 dan bisa untuk cor yang konvensional. Ya. Keren. Nah itu tuh. Jadi panel ngecornya berarti kurang lebih 20 cm-an. 20 cm. Yang putih kan ya? Ya, kalau plat lantainya mah 12 paling 12 cm sih itu. 12 cm. Iya. Ini variasi lah ini mah. Bebas. Bisa pakai apa aja. Yang penting kalau bisa ininya. lebih ringan ya lebih bagus kan. Kalau untuk gempa gitu. Nah ini pun Paling GRC paling GRC. Nah ini baru. Nah, GRC juga. Oh ini bukan. Bukan. Mata ringan. Bata ringan. Oh keren. Ini kalau untuk enggak, atas menjangan lah, bebas. Oh berarti oke, berarti plafon kosong ya. Plafon kosong. Oke. Roster. Ini sambung box, sambung box. Standar. Oke. Bentar kita cek ini nih. Nah, berarti kurang lebih. Ini gimana komponennya? Gimana itu? Berarti ini teh kolom 1, kolom 2. Ya. Terus ada Box di sini. lagi, ya. Box di sini ya. Ada box itu sebagai penyambung dia. Oke, berarti box di sini. Ini baru Lantai. lantai. Berarti kurang lebih lantainya itu sekitar ini. Ini 12 cm lah, 15 cm lah. Ya, sekitar segitu. Karena udah plus apa ini? Keramik. Oh ya, berarti kurang lebih 15 cm. Kalau plat betonnya mungkin 12 cm kan plus spesi sama keramiknya Nah. sampai 15. Oke, berarti nah segini nih. Jadi boxnya di sini berarti menyita tinggi kolom 1 berarti ya? Ya. Komponen 1. Jadi komponen 1 120. Atasnya dia. 120 berarti ini nih tambah 12 cm ini buat nahan coran lantai satunya. Dan ini sudah 10 tahun. Hampir 10 tahunan lah. Luar biasa. Yuk, turun. Ini untuk berikut. Jadi dia ditaruh di atasnya si balok kan. Ya. Yang plat lantainya. Berarti bawah box naik komponen 1, komponen 2, komponen 1, box lagi. Bisa ada komponen lagi di kayaknya nih. Ya ini kan jadi karena di kolom di tengah nih 2 dia jadi. Oh 2. Oh iya. Ini 2 nih. Oh berarti Tengah ke rumah 1, 2. sama jadi di daerah sini semua 2. Oh iya. Tapi dia, nah ini di atasnya enggak, jadi yang bawahnya aja. Cuman yang bawahnya doang. Oh ya. Kalau di ke atas kan udah tinggal 1 kolom. Ke atas 1, cuman 2 mah cuman di bawah ya. Ya. Tuh kolomnya boxnya 2. Ini double 2 tuh. Track. Oke. Ini standar sama. Ini kolom box di bawah. Jadi kita itu berdiri di komponen 1. Komponen 1. Jadi elevasi nolnya itu di atasnya komponen 1. Komponen 1. Sama semua Risa, Ruswin juga semua gitu. Oh, gitu ah? Sama. Jadi semua elevasi nol itu di atas dari ring baloknya. Oke. Apa namanya slope-nya. Serupnya. Oke. Ini box lagi. Ini boxnya 2 nih. Tuh. Karena di sini ada 2 kolom. Karena 2 kolom. Jadi ada 1 yang jadinya harus ada tambahan box juga. Nah, jadi uniknya Bricon, bukan unik sih. Lebih kepada kolom ini ya, cuman ini komponen 1
dan box. Hanya itu. Mainnya itu hanya di sana. Cetaknya ada di sana. Ya. Lebih sederhana, lebih simpel, tapi kekuatannya luar biasa. Berarti kalau digabung ini 40 kali 2 berarti ya? Ya, 40 kali 20. Gede banget. 40 kali 20 itu bebannya hampir berapa kali lipat Ini 20, kesini 20, tambah ini kan 40, jadi 40 kali 20. Kita menopang 1, 2, 3, 4. Hanya untuk satu ruangan aja ini kita menopang hampir seberapa kali lipat tuh. Dan ini rata beton. Beton. Betonnya itu di atas box. Berarti untuk ayah sambungan berarti Sambungan gimana? dari Ini dari sini ke sini nyambung nih, ini panjang sampai sini. Nah, ini untuk tulangan apa namanya? Ini yang boxnya. Nah, ini boxnya. Tulangan boxnya. Oh, biasa akan. Bisa ya. Biasa. Ya untuk tulangan komponennya. Jadi hanya 2, 1 dan 2. Itu yang membuat sangat simpel, hampir sama dengan Ruspin. Namun uniknya ada di sini komponennya tuh. Jadi silang. Ini 10 dan 8 berarti ya? Ya. Keren. Ini untuk tulangannya. Kandal pisan ya. Kuat pisan berarti. Keren. Ya itu kan dimodif ya kayak gini. Harapannya apakah memang kalau dia silang dengan yang konvensional itu lebih kuat mana gitu kan? Pasti dulu penelitinya mungkin merasa ya kita coba dulu nih kira-kira yang paling kuat yang mana gitu. Zaman Balitbang ya itu kan tujuannya kan emang menciptakan inovasi baru kan. Ini standar lah, ini satu balok. Tuh, jadi komponennya hanya 2. Kayak bener masih bingung deh ini Berarti dia gini. Ini kan komponen. Ya. Balok kotak box bawah, komponen kalau box di sini. Ya. Nah, berarti dibuat di sini teh nanti penahan buat cor-coran bonek. Taruhlah dibuat bonek di dia, buat bonek di sini sekitar 12 cm. Bonek mah kayak tipis. Oh iya, itu mah untuk penahan aja. Nanti di atasnya dikasih tulangan baru dicor lagi. sama kayak konvensional berarti ya. Betul. Kurang lebih ini sekitar 12 cm. Ya. Nyambungkan di dia ka dituna kumaha? Nah, itu kalau kan ini ada lubang-lubangnya tuh. Nah, itu nanti dikasih angkur gitu. Diangkurin ke si boneknya atau ketulangannya juga bisa, mungkin dilas gitu ya. Oh, bisa. Bisa dilas juga. Jadi tetap makanya ada lubang-lubang itu fungsinya ya itu untuk Angkur. nyambungin, iya, untuk angkur, untuk misalnya pembesian gitu. Berarti tembok berarti ratanya hebatnya masangnya. Ya, tapi di dalam sini ada platnya ini. Ini ya. Dalam ininya. Di dalam sambungannya jadi ada plat juga ini plat ini kan. Oh, ini plat. Iya. Oh. Jadi dia pakai, jadi untuk nahannya ada plat juga, karena kan kalau beton doang hancur kan. Iya, betul lah. Kalah. Berarti gini ya. Ini komponen, kemudian ini apa nanti? Kalau platnya, kotaknya. Ya, kotak. Kemudian dipasang lagi komponen, tapi di komponen itu sekitar 12 cm ini adalah coran. Yang mana untuk lantai? Lantai atasnya berarti kan sama ini juga, tapi di atas. Iya. Kemudian segini cor-coran. Ya, segitu cor-coran. Oke. Berarti lebih pendek berarti di atas mah. Iya, lebih pendek. Karena kan ada lantainya kan. Berarti lantainya 12 cm. Lantainya 12 cm-an. 12 cm itu yang ini.
Nah ini, itu. Nah ini, lumayan kan? Ini, oke, berarti kan komponennya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pas seginian. Nah segini tah tebalnya, itu kurang lebih dia kan itu. Tuh, lihat tuh komponen box tuh tertanamkan segitu tuh, jadi tebalnya segini untuk dibuat lantai. Segini nih untuk dibuat lantai. Pami berarti box ngecor nama standar biasa berarti tradisi konvensional berarti ya. Sama mutunya kalau kemarin kayak mungkin sama dengan Risa sama Ruskin ya, FC25. Dan ini Bricon sudah teknologi lama tapi jarang peminat ah. Ya masih jarang yang menggunakan lah mungkin karena ya karena yang lebih terkenal dulu mungkin Iya. Risa sama Ruskin. Oke, jadi naikin satu komponen, Naikin satu. baut. Ya. Nanti dia baru masukin plat di sini. Oh, tuh yang sebelah sini dulu nih. Oh ya, baut lagi. Baru masukin plat. Masuk plat di sini. Iya. Oke, sambung lagi Sekalian pakai lah, ini. ini yang komponen kedua ini sekalian sih. Pas ngebaut di sini sama di sini barengan. Oke. Ini yang garis hitam itu adalah Ya, plat. plat, ada Plat. plat. Jadi plat baja. Semua sambungan itu ada plat di dalamnya. Nah, jadi kenapa disebut tahan gempa itu? Jadi kalaupun ada gempa sekuat apapun gempa, diharapkan sudah ini. Ya, rusaknya di sambungan. Sambungan. Ya. Jadi kalaupun rusak, patah bla bla bla, sekalipun rusak, itu tinggal dibenerin lagi. Hanya ini bagian yang rusaknya. Itu kenapa disebut dengan tahan gempa. Karena kalau yang konvensional ambruk. Ya. Kalau ikatannya nggak kuat ya ambruk semua kan. Iya, kan kalau ini mah nggak bisa ambruk semua kan, paling yang ambruk cuma satu Ya, bagian. ya tergantung gempanya sih, cuman harusnya masih mampu. Iya. Nah, Karena kan kalau digoyang berarti posisi ngikut kan semua, karena kan betul. dia bautnya kan dia fleksibel lah gitu ya, elastis gitu, dia ngikut satu nih. Jadi ada ruang satu berapa mili di antara komponen, jadi goyangan, jadi mengikuti goyangan. Goyangan nanti tinggal kita lakukan pengecekan gitu kalau udah habis gempa, pasca gempa ya tinggal dikencengin lagi gitu. Mana bagian-bagian yang sekiranya bisa dikencengin lagi biar dia tetap kokoh lagi balik seperti semula. Dan ini standar untuk 3 meter ya berarti ya? Ya. 3 meter juga. Jadi ini kalau ini setengah. Enggak, kalau standar rumah biasa mah rumah yang 6 kali 6 kayaknya beda karena ini kan peruntukannya emang untuk rumah Contoh. 2 lantai kan, Oh, rumah iya. contoh gitu. Emang desainnya beda gitu. Berarti untuk yang 2 lantai komponennya sama berarti ya? Tinggal nambah lagi 1,5 meter. Dinding tetap tengah mah berarti ada ya? Ya, Kolom tengah. Kolom tengah tetap ada, gak bisa dihilangin kali ini mah. Tapi ya tadi setuju kenapa disebut upper strength ya? Karena gini tuh. Sekali lagi ini 20, ini 20 tambah ini 20, ini 4 kali 80, 2 kali 40. Sakumaha kuat gitu, dinding rumah pun nggak ada yang sampai sekieu. Ya sebenarnya kan kadang di kitanya sih terlalu kita kan pengen hemat kan, balik lagi pengen hemat kan. Kalau dibilang overstrength pun ya sebenarnya bagi orang yang punya biaya yang gak ada masalah kan gitu.
Kalau dia kadang orang tuh karena ya biaya gitu, kadang baut komponen satukan plat standar. Berarti dengan satu pun sebenarnya kalau untuk lantai satu bisa. kalau di ini cuma satu. Jadi kalau misalnya untuk satu lantai cukup dengan satu ini. Ya. Nah, satu komponen satu kotak atau box. Kalau misalnya udah pakai 2 lantai berarti kita pakai 2. Nah, ini kayak gini nih strukturnya. Ini kok bisa ratanya, aslinya keren, asli salut. Dengan yang buat asli loh guys, ini rata loh. Ini gak pakai bondex. Ya, ini enggak. Dulu mah berarti belum ada bondex ya? Belum ada mungkin ya zaman. Belum ada. Benar-benar kayaknya apa namanya? Triplek, Triplek biasa nih. pakai papan, tulangan, bla 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 dicor. Kasih ini lantai di atas. Keren asli. Nah, ini ada itu namanya dinding sandwich atau apa ya? Sandwich panel. Ya, ada SP. Itu gimana? Itu boleh direkam, Mak? Gimana? Boleh direkam. Ya boleh. Itu posisinya kumaha ta pamenu dinding panel? Boleh, sangat boleh banget karena kan sandwich panel ringan ya. Itu kan apa bisa dipakai, silakan kalau mau untuk bata ringan juga bisa. Mau bata merah sandwich panel itu lebih ringan lagi, lebih bagus lagi. Tadi kan di dalamnya cuman kayak apa serabut itu kan. Tapi untuk posisi lantai ini beda lagi berarti ya? Kalau lantai pakai SP kayaknya enggak. Tetap harus Iya. spanek. Kalau ini pakai, kalau kita kan 2 lantai belum ada ininya spesifikasinya ya. Nah, kalau ini pakai kayu gitu paling. Nah guys, kita ketemu dengan posisi tadi kan tulangannya. Iya. Di dalam tulangan ini udah tulangan untuk boxnya dan juga untuk apa namanya? Komponen satunya ya. Nah, ini untuk yang bentuk mentahnya. Ternyata berat, naujubillah. Berat. Jadi untuk hanya satu komponen pun harus 3 orang. Oh, ini ada 2 ukuran ya? Iya. Kayaknya ada penyesuaian mungkin yang di ukuran ini karena kan ini kan custom ya. Oh, Custom kan ini. berarti ada ukuran panjang itu sekitar 150 150 mungkin satunya ada. 150-an, 120, oke. Jadi 2 komponen. Tapi kalau di sini kayaknya Kalau semua di standar satu lantai ya cuma 120 aja. 120 ya. Nah, kalau ini kayaknya mah 150-an semuanya ya. 150 kalau. Oh ya, ada yang kecil. Oh Karena ya. custom ini. Custom. Jadi ternyata untuk 2 lantai itu kita pakai yang kecil. Berarti 3 komponen ya? Ya, 3 komponen. 3 komponen. Komponen yang kecil, box, ini yang panjangnya. Ini juga yang pendek sih. Pendek. Nah, ini yang panjang. Tuh. Jadi 2 komponen. Satu ukuran mungkin 150 dan satu lagi 120. Jadi 3 ukuran, cuman untuk ukuran luas bentuk kurang lebih sama. Kayak gini nih. Lubang-lubang. Dan ternyata walaupun beda 30 cm 20 cm, ini sangat berat. Gak akan kuat. Berdua bisa, tapi untuk masang kayaknya Iya, berat. lumayan. Harus berdua atau bertiga atau pakai alat bantu. Nggak cocok untuk. Jadi betul-betul untuk yang level beda lah itu mah. Iya. Dari segi berat apapun ini memang propernya beda. Ini yang 120. Kemudian yang 150 itu yang mana ya? 150. Nah, ini nih, 150. Nah, ini 150. Nah, ini betul-betul. 150, 120. Jadi variasi untuk ukuran. Karena akan menyesuaikan dengan 2 balok ini. Tapi kalau untuk satu lantai cukup dengan dua komponen, box dan juga komponen yang 150 cukup itu. Oke, luar biasa. Ayo naon ya? Ayo Mas selup Nggak tahu nih apa. Cuma pemberat ini buat apa nih? poklip ya itulah. Buat tower crane. Nah guys, ini contoh komponen bugil ya. Komponen bugil dari Bricon. Nah ini nih. Jadi ini pakai yang 120-an kayaknya pendek ya, 120. 120 ini boxnya, kotaknya. Ini 120.
Ini besinya. Dan yang paling keren adalah apa? Ini sudah bertahun-tahun kayaknya. Iya, sengaja ditaruh di luar. Sengaja taruh di luar, kehujan keanginan. Lihat nih. Biar bisa Hanya kelihatan. karat, hanya karat. Tidak ada perubahan bengkok. Ada ketang. Dikit lah, wajar lah. Ini udah tahunan di sini. Dan ini pun pakai besi kecil ini mah ya. Besi yang Hanya untuk ini, hanya untuk apa namanya? beda kan. Edukasi. Kalau ini kita sengaja nih ada yang galvanis. Oh, ada juga. Bedain jadi ya ini. Kelihatan berarti kalau galvanis dan yang di hitam itu pengaruhnya kalau ke lingkungan luar tuh kelihatan. Oh, ini ya. Ini galvanis. Ya. Galvanis, baunya galvanis, ini yang baja. Ini yang iya betul hitam. Nah, ini yang sebut dengan Ruspin. Ya, Ruspin itu komponennya dua. Satu Ini yang ini. Risa ini, yang Risa, Ruspin yang sebelah. Ini yang Risa. Iya, ini komponen P2 P3. 1 P2 P3. Oh ya nih. Ini P2. Ini P2. Yang ini Ya ini P2. iya. P2 ini P2, P1, ini P3. P3. Nah, kenapa seperti itu? Jadi siku ini. Ya dia sambungannya. Nah, ini komponen yang paling susah dibuat gitu ya. Betul. Yang P3 ini. Yang ini P1, bedanya itu cuma di ukuran. Kemudian ini yang P3. P2. P1. P1 lebih gede. Satu lebih gede. P1 lebih gede, ini P2. Bawah. Cuma ada di kolom dia. Oh, cuma ada di kolom. Cuma ada kolom. Oke, ini Ini P1 ini. ini P1. Nah, ini sama dengan ini. Jadi nolnya itu di sini nanti. Nolnya di sini. Lantainya rumah itu di sini. Ini ketanam. Kalau kita kayak gini biasa. Ya. Posisi selup, kan selup. Ya. Posisi teh di atas biasa. Maksudnya Supaya orang lebih lega gitu. ini ditaruh di atasnya. Enggak sih, biasanya di bawah emang di nolnya pasti di sini. Oh, nolnya di sini. Iya. Itu nolnya di sini Pasti berarti. ketanam ini. Jadi nimbun lagi. Ini Risa, Ya, Risa. komponen Risa. Nah, ini. Sengaja tuh kita bedain tuh ada yang pakai baut. Oh ya. Tinggal panis biar ternyata emang ya kita juga kan sebagai edukasi juga kan. Kalau pakai yang galvanis ya ini nih hasilnya gitu udah kena Sekian tahun. ini ya. Masih bertahan gitu kalau yang galvanis. Nah, bedanya sama kalau seandainya ini jadi tiang, ini lebih ringan soalnya di tengahnya kosong. Kalau Bricon full, Ah, ya, full. full tuh. Jadi, nah ini nih komponennya nih. Jadi semua bagian full. Jadi kenapa lebih berat, lebih kokoh karena itu. Ini untuk Risa. Lebih ringan kalau ini diangkat satu orang juga harusnya masih mampu. Iya, karena kan cuma segini ya. Iya. Kalau ini 10 cm ini tebal ini. Ini 10 cm. 10 cm. Nah, 10 cm-an. Nah, ini yang baut, ini galvanis Ya, bautnya. Berarti yang baut galvanis itu lebih kuat, lebih awet, lebih tahan lama platnya, platnya. dan baut. Oke kan yang pakai baja itu udah berkarat. Nah, ini nih contohnya nih. Berkarat. Nah, berkarat. Keren. Oke. Sebelahnya Ruspin. Dan guys, welcome to Ruspin. Nah, Ruspin itu dibagi dua komponen. Ini satu dan ini komponen dua. Balik kan K1-nya yang Oh, ini K1, ini K2-nya. Bedanya ada di kolom ini nih. Jadi kita nggak ada itu, nggak ada P3. kepala Jadi ini dibuatnya gabung. bisa lebih mudah. Jadi posisi ini terpisah. Dan ini kalau untuk Ruspin ada silang ya. Ya. Silang yang kalau apa namanya? Kalau di sini ditindih. Ya, Di ini jadi atas. harus satu simpulnya harus di satu lokasi. Oh, Jadi kepalanya itu gabung di satu lokasi semua. oh ya. Nah ini nih kepala ini nih. Nah ini masih menggunakan yang ini yang berkarat ya. Ini belum pakai plat. Ini contoh ya bagi kita. Nah ini sebut anchor. Ini berarti fungsinya buat apa? Ya untuk nanti kalau ada bata kan nanti dikasih tulangan di sini. Oh, Stek. berarti tinggal masukin. Ya, masuk. Mantap. Karena
kadang banyak lah kebutuhannya di atas untuk apa baja ringan biasanya buat atap. Bisa. Dia tinggal nyolokin ini. Jadi ini dibuat khusus untuk sebagai contoh bagi kita untuk merangkai beberapa modul dari komponen. Kalau kita mau ngambil yang simpel, ya kan kita ketahuan sekarang ya bahwa untuk membuat lantai satu, saya pribadi merekomendasikan kita menggunakan ruspin. Kalau udah kita mainin 2 lantai, pre-one. Ini 3x3 berarti ya? Ya, 3x3 ini udah gede loh, udah gede banget. 3,18 sih sebenarnya. Kalau yang ini yang ruspin lebih besar. Oh Yang iya. tadi yang jadi kalau ini tipe 38 jadinya dia. Karena lebih luas. Lebih luas Lebih dalamnya jadi yang tipe 36 tuh di dalam sini nih hitungan. Hitungan ini Iya, dalam. Kalau luar tuh nanti jadi 38. 38. Jadi kenapa disebut 38 tuh karena di sini 36, 38 Iya. ukuran totalnya itu. Kalau Risa yang 36 itu di luar. Oh. Jadi sedangkan kalau yang ruspin itu 36 itu di dalam, di luar. Di dalam kalau yang Oh, di dalam. ruspin. Ya. Kalau yang Risa, Risa di luar. Risa di luar. Gitu. Jadi ukurannya lebih gede gini yang ruspin. Kayaknya kita mau tertarik ruspin deh. Tinggal dipilih. Dan ini semua orang bisa mengakses, bisa ikut serta membuat menjadi aplikator berarti ya. Bisa. Bisa Yang membuat penting ikut sendiri. pelatihan aja. Terus harus membentuk perusahaan. Ya. Punya badan hukum lah. Oke, ketebak sekarang mah. Udah hilang rasa penasaran.